saya lebih suka dalam kata kutip merdeka belajar. Saya tidak suka belajar yang sistematis secara sistem, tapi saya lebih suka belajar secara otodidak kayak gitu. Saat itu kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu menjelang mau KSN tingkat nasional, aku tuh down mentalnya saat itu. Aku sempat konsultasi sama guru BK dan alumni juga. Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Siniar Prestasi episode 2. Nama aku Bening yang akan memandu Siniar Prestasi episode kali ini. Nah, episode kali ini tuh kita udah kedatangan bintang tamu yang super banget. Yang ini tuh favorit Sobat Prestasi sih, pasti udah ditunggu-tunggu banget. Kalau kayak yang Sobat Prestasi tahu, Puspresnas itu punya banyak banget lomba dari berbagai jenjang, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, dan juga bidangnya itu juga ada macam-macam banget. Salah satunya adalah bidang sains. Nah, di hadapan kita sudah ada 2 orang medalis KSN tahun lalu, tahun 2021. Yang pasti Sobat Prestasi udah nggak sabar banget pengen tahu ceritanya mereka dan pengen tanya-tanya nih ke mereka. Oke, kenalkan dulu dengan Kak Rizky dan Kak Ferdi. Halo, Halo Halo Kak. Kak, sehat-sehat ya? Alhamdulillah puji sehat. Tuhan masih Puji Tuhan, sehat. puji Tuhan. Oke, sehat semua nih kita. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu supaya Sobat Prestasi lebih kenal lagi nih. Oke, boleh. Ya, Sobat Prestasi, perkenalkan, nama saya Faisal Notorik, bisa dipanggil Rizky tadi ya, seperti kata Kak Bening, terus bisa dipanggil Torik juga. Saya usia 17 tahun dan berasal dari SMA Negeri 1 Bojonegoro, sekarang kelas 3. Dan sekarang saya lagi menempuh jurusan IPS di SMA saya. Saya tahun ini kebetulan mendapatkan anugerah sebagai medali KSN Ekonomi, dan hobi saya adalah berenang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Halo Sobat Prestasi semua, perkenalkan aku Ferdinand dari Semak 1 Penabur Jakarta. Saya kelas 11 jurusan IPA. Puji Tuhan pada tahun 2021 kemarin saya diberikan penghargaan untuk menjadi medalis perak KSN Astronomi 2021. Hobi saya saat ini untuk dengerin musik dan baca manhwa. Mantap. Jadi nggak cuma ngambis nih Sobat, tapi juga punya hobi lah ya masing-masing dan dijalanin juga. Oke, boleh nggak sih cerita dulu nih sekilas gimana sih ceritanya perjuangannya itu loh, perjalanannya bisa sampai dapat medali KSN? Silakan. Oke, saya mau cerita dulu ya ini Sobat Prestasi. Jadi gini Kak Bening awalnya. Saya waktu masuk SMA itu ingin punya cita-cita. Jadi udah forward thinking banget gitu. Udah kayak wah visioner ke depan. Saya ingin menjadi corporate lawyer atau pengacara di bidang hukum ya, hukum bisnis kayak gitu. Nah, jurusan apa yang paling tepat? Akhirnya saya waktu itu ekonomi. Karena waktu itu untuk kita memahami kayak transaksi ekonomi apa-apa kan harus punya fundamentalnya. Nah, maka dari itu saya memutuskan diri untuk wah, saya harus join nih KSN ekonomi. Dari karantina mulai sekolah, lalu juga tes, itu saya jalani dan lalu saya pertama kali berlaga itu tahun 2020 KSNK. Alhamdulillah saya waktu itu juara 1 di tingkat kabupaten dan passing grade KSNK provinsi, alhamdulillah saya nomor 1. Tetapi di tahun itu saya kurang beruntung ya. Ya mungkin belum takdirnya juga kan, Tuhan punya rahasia masing-masing. Lalu saya mencoba mencoba tetap tetap semangat, tetap giat, dan tahun depannya yang dimana ketika saya kelas 12 yang harusnya saya nyantai-nyantai atau dalam kata lain kita fokus ya kepada kuliah kita, saya mendapatkan kesempatan lagi Kak. Awalnya hasilnya tidak maksimal, dalam kata lain saya awalnya juara 1 nih, tapi lalu saya waktu tahun ini tahun 2021 ini saya juara 2 ya kan turun. Tetapi ketika saya tahun ini entah kenapa somehow karena ya sudah takdir mungkin ya sama banyak tekad dan belajar saya bisa mendapatkan medali perak. Alhamdulillah setelah melalui banyak perjuangan. Oke, jadi emang ada ups and downs ya nih Sob. Jadi nggak cuman langsung menang sekali coba gitu tuh nggak. Tapi ada beberapa kali mencoba ya dan tentunya harus pantang menyerah. Ya, benar Oke, sekali. gimana kalau Ferdi nih? Kalau saya mungkin ceritanya agak panjang ya. Mungkin ini bisa jadi skripsi. Ta- Iya, 10 halaman. 10 halaman, 10 bab. Tapi untuk durasi kita pendekin dulu ya. Singkat cerita, jadi dulu aku kelas 8 pengen waktuin sekolah di OSN Matematika, tapi aku gagal di tingkat sekolah. Nah, abis itu singkat cerita aku pindah passionnya. Jadi pindah passion dan
aku memutuskan untuk pindah astronomi gitu ya. Entah gimana waktu itu bisa ketemu astronomi dan kebetulan karena ada lombanya juga di OSN. Nah, nanti jadi saya memutuskan waktu itu pas kelas 9 untuk untuk mendapatkan medali OSN astronomi. Waktu itu masih OSN namanya. Singkat cerita saya bingung dong kan belajar dari mana gitu karena waktu itu masih SMP belum SMA kan. Sedangkan astronomi adalah subjek kompetisi SMA. Nah, jadi saya ada tanya kakak kelas dari SMA dan situ aku belajar banyak lah kalau misalnya perlu banyak perjuangan untuk memutuskan KSN. Singkat cerita jadi aku kira-kira curi start dari kelas 9 terus sampai masuk SMA belajar lagi dan puji Tuhan lolos di KSNS, KSNK, KSNP dan ya sampai kira-kira perjuangan sampai sekarang untuk dapat medali perak untuk KSN Astronomi 2021. Keren. Tapi ngomong-ngomong penasaran nggak sih astronomi itu kan nggak ada ya di pelajaran sekolah biasa ya. Apa sih yang bikin Ferdi tuh tertarik dari awalnya astronomi nih bahkan dari SMP gitu? Apa sih yang membuat astronomi itu Nah, sebenarnya awal mulanya sih kan pas kelas 8 itu tadinya aku sukanya matematika, cuman kayak berpindah gitu ke fisika karena kayak fisika itu keren banget sih bisa menjelaskan fenomena alam tapi dalam persamaan gitu. hmm, Nah, abis itu aku ketemu astronomi tuh dari Instagram. Jadi aku lagi waktu itu scrolling IG dan ketemu kayak meme untuk tentang astrofisika gitu. Jadi dari sana aku mulai kayak tertarik ada panggilan untuk belajar memperdalam tentang angkasa gitu. karena bahas angkasa dan bintang-bintang ya? Iya. Oke, emang seru banget sih. Nah, Sobat Prestasi, ke segmen berikutnya nih. Jadi kan kita udah sempat buka postingan di Instagram yang dimana Sobat Prestasi boleh tanya apa aja ke mereka berdua. Nah, ini kita akan lanjut ke tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, ini juga adalah tema yang paling banyak nih ditanyain sama Sobat Prestasi, yaitu cara belajarnya gimana, strategi belajarnya gimana. Nah, salah satunya nih dari Dwina_PR. Strategi belajarnya gimana, Kak? Ada juga dari Kurniani, A-nya panjang nih, ada 3. Dari Twitter, "Hai Kak, saya ingin menanyakan bagaimana cara belajar untuk persiapan KSN, karena saya baru pertama kali ikut KSN. Saya baru kelas 10, terima kasih Kak." Gitu. Gimana cara dan strateginya nih? Boleh? Oke, jadi kalau kita mau sharing pengalaman nih Kak ya, cara-cara saya tuh lebih unkonvensional aslinya. Gimana tuh? Unkonvensional. Jadinya saya lebih suka dalam kata kutip merdeka belajar. Saya tidak Hmm. suka belajar yang sistematis secara sistem, tapi saya lebih suka belajar secara otodidak kayak gitu. Saya punya banyak media, ada film, ada game ekonomi ya tentunya, game ekonomi. Lalu ada buku juga yang dia tuh tentang kisah kisah apa namanya kisah asalnya kisah fiksi tapi ada hubungannya sama ekonomi dan manajemen kayak gitu. Terus juga ada tulisan-tulisan juga di media, jadinya lebih ke bagaimana kita menyerap ilmu dari banyak pihak atau banyak media kayak gitu kan. Tapi saya perlu diketahui kok untuk belajar secara buku itu juga pernah, tapi itu hanya untuk enrichment aja, tapi bukan untuk titik utamanya. Karena di situ saya melihat bahwa banyak sekali yang di buku tuh aspek-aspek yang tidak ada. Dalam kata lain kayak kita improvisasi, kita speaking, lalu kita bisa memproyeksikan ini itu, kita bisa mengimajinasikan itu hanya ada di media-media tertentu. Nah, salah satunya yaitu ada game, film, dan lain sebagainya. Tapi juga Wow. perlu dinotet bahwa membaca buku juga penting ya teman-teman sobat prestasi, bahwa itu hanya media yang kita gunakan untuk bisa mencapai ilmu Kak Bening. Seru banget sih. Jadi emang penting juga ya kita untuk tahu kita tuh cocoknya sama media apa gitu ya dan mencoba berbagai macam media belajar. Gimana kalau Ferdi nih? Nah, kalau saya sendiri untuk umumnya sih sebenarnya belajar itu strateginya tergantung masing-masing ya karena setiap masing-masing pribadi itu punya cara belajar yang berbeda. Jadi salah satu caranya itu kita mencari tahu dulu kita belajarnya itu kayak gimana. Tapi kalau aku sendiri itu banyak macam ya. Kalau dari Farisi kan tadi belajarnya tidak sistematis. Kalau aku bisa dua-duanya gitu. Jadi kayak kadang itu sistematis, kadang enggak sistematis. Tapi dari semua itu mungkin salah satu yang bener-bener strategi kuncinya itu kita tuh belajarnya secara konsisten. Jadi apapun bentuk belajarnya itu
memang disesuaikan kepada pribadi masing-masing, tetapi kita tetap harus belajar dengan konsisten. Jadi misalnya sehari itu kita mungkin latihan satu soal itu, atau mungkin setiap minggu kita baca buku bab ini atau kita nonton video ini. Tapi apapun yang dilakuin itu bebas, yang penting konsisten, karena konsisten adalah salah satu kunci untuk memenangkan KSN. Mantap. Ingat ya, konsisten. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya. MRRSLFOFME. Aduh, ini bacanya gimana nih? Oke, biasanya sehari belajar berapa jam, Kak? Belajarnya tuh ngapain aja? Ngehafal kah? Latihan soal kah? Ini mungkin sebagian udah kejawab tadi ya, kalau belajar di berbagai media dan juga nyari yang nyaman gitu ya. Jadi sehari belajar berapa jam? Kalau dari aku sih tergantung mood sebenarnya. Tapi kalau rata-rata sih mungkin 1 sampai 3 jam per hari mungkin. Tapi balik lagi kadang ada beberapa kita break, jadi nggak belajar sama sekali, dan itu kadang emang gunanya karena kalau waktu itu kalau mungkin lagi suntuk atau lagi stres dengan hal lain gitu. Kalau aku Betul. sendiri sih mungkin 1 jam ya setiap hari 1 jam. Tapi seperti yang dikatakan saudara Ferdi tadi bahwa konsistensi itu kunci. Bahwa Oke. ketika kita semisal hari ini aku nggak buka buku dulu deh, kita buka YouTube media lainnya, atau aku malas buka YouTube, nah kita buka media game sekalian refreshing gamenya, tapi yang khusus ekonomi Kak, sekalian kita belajar aspek-aspek bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadinya konsistensi kunci, dan kita kayak perlu setiap hari itu punya punya touch with materi yang kita bawakan gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, dari Elvi Rahayu _AN. Tutor jadi juara dan tips mengerjakan soal tanpa panik. Gimana tuh? Oke, kalau tips dari aku sih Hamin satu waktu lomba KSN itu lepas semua materi belajar, hanya sekedar review aja. Yang kita fokus itu untuk pertama berdoa, aspek religius kita harus ditingkatkan. Lalu yang kedua kita harus banyak-banyak refreshing ya, karena juga ketika kita banyak ilmu, tetapi kita juga tidak bisa dalam kata kutip kita tidak bisa berpikir secara clear atau secara jernih, maka ilmu itu tidak akan bisa terserap dengan baik Kak, atau Betul. terimplementasikan dengan baik. Nah, maka dari itu kita di sini Hamin 1 ya, adik-adik itu buat dalam kata kutip mempersiapkan mental dan diri. Akademik sudah di stop dulu, kita mempersiapkan mental dan diri, berdoa banyak, insya Allah pada pelaksanaan kita tidak gugup. Nah, seperti itu. Itu dari aku sih Kak. Kalau saya sih setuju dengan kata Fariski ya, apalagi untuk beberapa hari sebelum lomba udah mendekati, istilahnya tuh kita tuh lebih banyakin hal-hal aspek lain. Jadi belajar kita udah siap gitu, walaupun masih merasa belum siap, inilah tempat dimana kita kayak mengasah mental, karena hari lomba itu nggak bakal mengikuti tunggu kita siap ya kan. Jadi kita harus meyakinkan diri kita supaya siap, itu sebenarnya kuncinya. Dan jangan lupa kita meminta pertolongan dari Yang Maha Esa untuk memberikan ketenangan saat kita mengerjakan ujian gitu. Oke, berarti yang penting tuh nyiapin mental dulu nih sobat. Nyiapin mental dan ngeyakinin ke diri kamu sendiri. Dan jangan lupa berdoa. Oke, next nih tentang manajemen waktu. Dari Your Love In. Cara mengatur waktu antara buat belajar KSN, sekolah, ngerjain tugas-tugas, sama bantu ortu dan me time dong. Gimana? Emot nangis. Ada emot nangisnya. Ini kayaknya relate banget ya sobat prestasi, pasti pengen banget nih tahu gimana cara mereka membagi waktunya. Silakan. Ya mungkin dari saya dulu. Kalau dari aku sendiri, salah satu triknya sih mungkin membuat timetable ya per harinya, atau mungkin per minggu gitu. Jadi kan kita udah tahu rutinitas kita, harian kita gimana, per minggunya kita buat timetable-nya, belajarnya pada jam berapa ke jam berapa. Mungkin jikalau ada acara mendadak, baru kita atur pada hari itu timetable-nya mau diapain lagi gitu. Yang penting tetap ada konsistensi dalam setiap minggu atau setiap hari, tergantung apa yang dirancang dari awal gitu kan. Nah, selain itu menurut saya sih untuk me time atau tugas-tugas harus dikerjain secepatnya. Jangan kita nunggu-nunggu, karena kalau nunggu-nunggu kita takutnya ada
keperluan mendadak apa, atau misalnya mungkin wifi mati atau listrik mati, apalagi zaman pandemi gini kan. Gitu sih untuk dari aku. Kalau tugas jangan ditunda-tunda tuh sobat, ingat. Nah, kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya sebenarnya, bahwa dalam aspek belajar ataupun aspek berkehidupan tuh harus ada planning, Kak. Harus ada planning, bahwa timetable itu penting untuk disusun setiap minggu. Kalau saya sendiri sih ada aplikasinya, Kak, ya, untuk menyusun timetable itu tadi. Nah, bahwa kalau kayak gitu kita jadinya bisa memanajemen waktu dengan jelas, dan kita bisa membagi waktu. Istilahnya kalau bahasa kerennya alokasi waktu antara keluarga, antara rumah, terus juga belajar, juga sosial kita, dan lain sebagainya. Itu bisa di manajemen. Cuman cara kita memanajemen itu aja yang penting aslinya. Bagaimana itu bisa balance atau seimbang. Nah, itu Hmm. Kak, dari saya. Nah, mungkin gimana sih biar bisa telaten nih untuk bikin timetable itu setiap minggu tadi ya, setiap minggu atau mungkin setiap bulan, dan gimana untuk kita nurutin itu sendiri? Karena kalau kayak aku nih, aku untuk bikin timetable itu aja suka mager gitu, ya nggak sih? Suka mager, terus udah gitu kalau udah buat nih gitu, abis itu ternyata ngelakuinnya kok susah, ujung-ujungnya yang harusnya aku pada saat itu belajar lah, malah rebahan, main HP, scrolling Twitter gitu kan. Nah itu tuh gimana sih gitu? Apakah kalian butuh semangat yang membara atau ada motivasinya dulu atau gimana? Kalau aku dari awalnya kebiasaan sih, Kak. Jadinya awalnya memang ya benar tadi, bahwa manusia tuh lebih suka fleksibel. Manusia tidak suka teratur dan lain sebagainya. Ada masa gimana Mhm. kita fleksibel. Tetapi ketika kita sudah dari awal, kita sudah determinasi bahwa oh, saya ada waktu ini dari awal kayak gitu. Jadinya ketika dari awal sudah diatur, lama-lama kayak kita menjadi can live without it. Jadi kayak kita setiap minggu atau setiap hari Jumat kita harus ngatur waktu seperti itu. Jadinya awalnya memang kita harus push ourselves untuk melakukan itu, tetapi pada akhirnya kita sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi kultur. Dan ketika sudah Mmm, menjadi kultur yang baik, nah di situ kita bisa memanajemen waktu dengan yang baik. jadi membangun habit ya? Iya, benar sekali. Sekarang kalau menurut aku sih, kalau sekarang kan zamannya udah online ya, udah banyak teknologi berkembang sana sini. Jadi kalau misalnya males buat manual gitu ya, itu kita masih bisa di online gitu ya. Asal kita lihat aja, jangan lupa dibuka gitu, atau mungkin dijadiin wallpaper gitu kan. Kan tentunya setiap hari kita masih pegang HP atau pegang laptop dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk memenuhi timetable itu sebenarnya saya juga pernah sih. Satu itu salah satunya mungkin mood ya. Mungkin mood-nya saat itu lagi jelek atau gimana. Nah, itu mungkin emang kita harus memang menepati komitmen timetable dan nggak terafeksi gitu sama mood kita gitu. Mungkin sekali-sekali ya nggak apa-apa lah, tapi jangan keterusan. Kalau bisa kita komitmen tidak sesuai mood, tapi sesuai timetable yang kita telah buat gitu. Emang kita harus udah, apa ya, konsisten juga sih sama timetable yang udah dibuat ya. Harus punya keinginan yang kuat. Oke, selanjutnya dari Jestut. Motivasi dong Kak untuk yang masih ragu tentang kemampuan dirinya sendiri. Ini pasti banyak yang relate juga nih, karena pasti teman-teman kan banyak yang insecure kayak, aduh lawan gue nih pasti imba-imba, atau kayak orang-orang ambis gitu, sedangkan gue gitu kan. Sekarang kan biasanya gitu ya suka insecure dulu nih. Nah, gimana nih punya motivasi apa sih supaya nggak insecure? Mungkin dari aku duluan ya, boleh ya? Ini aku relate banget karena saat itu kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu, menjelang mau KSN tingkat nasional, aku tuh down mentalnya saat itu. Aku sempat konsultasi sama guru BK dan alumni juga untuk itu. Jadi mental itu emang bener untuk KSN itu, apalagi kompetisi gitu, emang harus bener-bener diasah karena tantangannya tidak mudah dan tidak susah, sebenarnya tidak susah tapi dan tidak mudah juga gitu. Itu mungkin salah satunya adalah meyakinkan diri untuk, tadi aku udah pernah jelasin untuk siap. Jadi kita rasa takut dengan orang saingan atau rasa takut dengan tidak siap itu tidak apa-apa, itu memang wajar sebagai manusia untuk ada rasa takut ya kan. Tapi jangan kita berlarut dalam rasa takut itu, karena kalau kita berlarut terus majunya kapan gitu kan ya. Mungkin salah satunya kita tuh pede aja dan jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Tuhan untuk agar semuanya berjalan dengan lancar gitu. Hmm, betul betul. Oke, kalau tips dari aku nggak banyak sih ya sebenarnya, bahwa
memang insecure itu bagian integral dari manusia, bahwa kita selalu berpikir di luar pikiran. Tetapi satu hal bahwa untuk mengobati insecure tadi itu pertama itu adalah dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa ketika kita tidak ada beban, maka kita bisa bertarung maksimal. Maka lepaskanlah beban-beban ekspektasi luar biasa. Nah, karena kamu ketika nggak berekspektasi, kamu bisa bertarung semaksimal mungkin. Nah, maka dari itu bagi teman-teman prestasi bahwa ekspektasi itu kadang-kadang ya bagian integral dari manusia. Tapi kita menghilangkan ekspektasi itu, lalu kita berusaha semaksimal mungkin, itu akan membuat kita menjadi semaksimal-maksimalnya manusia. Bahwa kemampuan akademik maksimal, diutilizasikan dengan baik, dan kita tidak ada beban. Seperti itu tuh, sobat prestasi. Gitu, harus diingat ya. Jadi wajar kok, insecure itu wajar. Tapi bukan berarti kita harus stop dan nggak mau maju gitu. Oke, sesi Q&A, sesi tanya jawab udah selesai. Kita ke segmen berikutnya nih, ada yang seru-seru. Game pertama yaitu Pick One. Kalian pilih salah satu dari yang akan aku sebutkan ya. Wah, asik banget nih. Oke, ready? Bimbel atau otodidak? Otodidak. Kalau dipilih otodidak deh. Kenapa? Sebenarnya kalau aku dua-duanya sama aja sih, karena aku memang belajar ada dari pelatihan banyak, ada dari otodidak juga banyak gitu. Jadi sama kayak 90-50 gitu lah. Cuman kalau otodidak itu kita emang bisa bebas, lebih bebas kita belajarnya, kita explore lebih bebas dan sedalam apa kita bisa lebih bebas. Tapi kalau misalnya dalam pelatihan, apalagi kalau bukan private kan, itu kita menyesuaikan dengan orang lain gitu kan. Jadi terus dia punya materi tersendiri dan seberapa dalamnya dia punya sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya untuk hal-hal yang butuh bantuan mungkin ke pelatihan, namun kalau kita mau emang explore lebih dalam untuk enrichment kita emang harus otodidak gitu. Oke. Ya, sama nggak? Iya, rasanya sama bahwa merdeka belajar itu lebih enak. Kayak gitu. Sip. Oke, next question. Esai atau pilihan ganda? Esai. Aku esai juga. Kenapa tuh? Karena esai itu kita bisa mengeluarkan pikiran kita yang paling dalam, bahwa kita bisa mengkritisi ataupun membuat opsi-opsi pilihan yang belum ada sebelumnya. Karena Mungkin juga curhat juga bisa ya iya, di sobat. jawabannya. Iya, biar panjang gitu kan, 1 halaman penuh ya. Iya, esai itu kan bisa digunakan apa aja, tapi bahwa kreativitas kita itu diasah di situ, Kak. Kita misal pertanyaannya, kalau di ekonomi nih ya, banyak sobat prestasi bahwa sebutkan mengapa ekonomi ini berkembang. Itu kita bisa menyebutkan apa kok kita itu asbabun nuzulnya. Bahwa asbabun nuzul atau asal mulanya, terus kita prosesnya dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita bisa menjelaskan. Yang mana kalau di pilihan ganda itu jarang sekali ya ada, atau mungkin hanya beberapa tapi kurang detail. Sementara kalau di esai sangat kreatif sekali. Kita bisa dari A sampai Z, bahkan kata Ferdinand bisa juga ya sobat prestasi. Itu Nah, kalau dari aku sih emang lebih enak esai karena gimana ya, kalau PG itu jawaban hanya jawaban kan. Sedangkan kalau esai itu kita bisa tulis caranya sendiri. Apalagi kalau astronomi kadang untuk PG itu harus membutuhkan pendekatan. Jadi kadang tuh apa yang kita dapetin kita tuh harus deketin dengan apa yang ada di pilihannya. Jadi kadang takut deketin ke A atau deketin ke B gitu. Atau bisa juga karena kita kerjain caranya udah benar. Cuman kita kadang ada salah ngitung tuh. Nah kan kalau misalnya esai kan minimal tuh juri udah lihat ada caranya gitu ya. Aku nggak tahu sistem penilaian gimana, tapi minimal juri tuh lihat cara kita, oh cara kita udah benar gitu. Walaupun mungkin hasil akhirnya salah gitu. Menarik ya. Soalnya kan biasanya nggak tahu sih, kalau aku sih mikirnya, wah kalau pilihan ganda kalau kita pusing kan tinggal cap-cip ya kan. Kayak tapi bener banget ya, karena kalau esai itu bisa banyak gitu yang dilihat, kayak kita udah tahu seberapa banyak tuh juga bisa dilihat ya dari situ ya, meskipun ujung-ujungnya salah misalkan. Oke, menarik banget. Selanjutnya, ini pick one terakhir. Teori atau praktek? praktek. Praktek. Oke, kompak terus loh dari tadi. Ih, keren deh. Oke, kenapa tuh praktek? Saya dulu ya ekonomi. Kalau ekonomi itu prakteknya kalau di situ ada trading saham, Kak. Jadinya Wis. bahwa Ngeri. kita diasah untuk mempunyai literasi finansial. Nggak asal langsung pilih saham aja. Jadi saham yang bagus yang mana? Saham yang benar-benar kuat, PT emiten yang kuat yang mana? Jadi Ini real banget latihannya ya. iya.
Jadinya kalau di ekonomi itu mayoritas tuh tahap praktek, bahkan kita praktek membuat makalah, kita praktek membuat presentasi, dan bahkan kita trading saham tadi itu tadi. Nah, jadinya kalau kita praktek kita bisa langsung in touch dengan dunia nyata. Dan kalau ekonomi kan berhubungan dengan ke masa depan kita Kak ya. Karena kita kan juga butuh makan, kita butuh Betul. rezeki dan lain sebagainya. Jadinya praktek di KSN itu adalah juga praktek untuk kita menyempurnakan ataupun berarti untuk masa depan. Nah, seperti itu. Mantap. Kalau aku ini dari cita-cita aku sih. Kalau cita-cita aku kan pengen jadi researcher ya. Nah, kalau ini maaf nih kalau salah. Kalau di astronomi kalau nggak salah tuh prakteknya dibagi jadi dua, ada analisis data dan observasi. Nah, itu di mana analisis data tuh bener-bener aku ngerasa tuh jadi scientist banget gitu loh. Kayak, wah ini ada data kita bisa ini, terus kita bisa nurunin ini gitu. Kayak rasanya tuh kayak bener-bener wah keren gitu. Keren sih, Pas keren. pertama kali aku latihan juga untuk ke KSN, latihan analisis data tuh kayak, wah keren banget, ini asik banget kerjanya. Walaupun emang kadang harus ngegambar grafik agak lama, agak ngeselin gitu. Tapi terus kalau observasi, emang salah satu yang populer kan dari kalau denger kata astronomi kan kita lihat bintang-bintang. Nah itu kan Iya, pakai teropong iya gitu kan. betul. Visualnya tuh udah kebayang gitu. Iya sangat itu. Emang yang paling ikonik memang kan kita lihat teropong gitu dan itu prakteknya gitu. Jadi Mm-mm. waktu itu sempat pelatihan daerah offline gitu untuk sesi observasinya dan emang seru banget kalau emang kita lihat teropong secara langsung, lihat bintang secara langsung gitu. Karena seru ya praktek dan langsung masuk juga ya karena Ya kita langsung feel-nya terapin. dapet gitu. Oke, ada hadiah boneka Puspresnas buat Ferdi. Nah, Tapi kasih. tenang, karena kita baik hati, jadi Rizky juga dapat. Alhamdulillah. Nih, lucu banget kan Sobat Prestasi. Kalau misalkan mau, harus main ke Siniar Prestasi juga ya. Dan juga kalian boleh banget loh saranin kalian mau lihat siapa sih di Siniar Prestasi. Boleh ya, tulis di kolom komentar. Oke, kita udah sampai di penghujung episode kita kali ini. Nggak terasa banget karena obrolan dan tanya jawabnya tadi tuh seru banget dan insightful banget gak sih? Semoga Sobat Prestasi juga tercerahkan banget ya semua kebingungannya, semua pertanyaannya semoga sudah terjawab dan juga mendapat inspirasi dari tips-tips dan juga pengalaman dari Rizky dan Ferdi. Oke, sebelum kita sudahan nih, kita jargon dulu kali ya. Oke, kalau aku bilang Puspresnas, bilang jujur itu juara, Puspresnas di hatiku, prestasi di jiwaku. Oke, kita mulai. Puspresnas, Jujur itu juara. Puspresnas Di hatiku, prestasi di jiwaku. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah.